Ada media Vietnam. Kenapa itu? Yang kayaknya si media Vietnam ini cukup ada iri dan dengki sama pemain-pemain timnas Indonesia. Wow. Karena ketika mereka menyajikan, ini dia mungkin yang akan prediksinya Indonesia lawan Vietnam. Nah, si Indonesianya itu dikasih bendera-bendera nationality sebelum dinaturalisasi. Ya kalau SMA mungkin ya kayak teman-temannya belum setinggi dia. Ya, dia menguasai banget dan dia gede banget 197 coy. Terus waktu dia maba mungkin jarang main kan. Biasanya kan kalau di college itu freshman itu susah dapat tempat karena senioritasnya cukup tinggi kan. Yang aku pengen bahas tuh gini loh. Ada aja media-media tuh yang mempertanyakan kenapa sih Pak Erick Thohir kok timnas berangkatnya nggak pakai seperti apa sih? Private jet ya. Hal-hal kayak gitu. Di tengah tuh kayak nggak bisa ngalirin bola gitu loh, nggak bisa kontrol bolanya, gampang banget hilang. Iya. Ramadan Sananta. Aduh. Apalagi ya yang kemarin. Aston Villa datang untuk melawan Indonesia All Star. All Star sebelah mananya? Semua bakal kita bahas pastinya cuma di Salah Umpan. Kolega Salah Umpan, ketemu lagi sama kita bertiga, masih bahas tentang seputar timnas Indonesia di Piala AFF dan juga Persebaya juga ya, nanti kita bahas ya. Betul. Terus juga tentang apa nih? Seputar kejadian-kejadian menarik di sepak bola dunia. Karena ya biasalah kita kan pasti ngomong bersantai tentang apa yang terjadi di sosial media kita kan. Ini terakhir aku lihat kemarin Neymar dia resmi untuk pensiun dari Brazil. Oh iya. Neymar resmi pensiun dari Brasil, kayaknya dia juga sudah nggak bisa terlalu sering mengambil spot-spot pemain yang harusnya tampil. Kayak kemarin kan sempat dibilang kenapa kok nggak Joao Pedro, walaupun Joao Pedro ketika ngelihat Neymar dipanggil dia happy kan. Cuma ya harusnya sudah saatnya untuk regenerasi sih. Apalagi dia kan habis cedera kan udah nggak karu-karuan itu. Secara lututnya dilihat ngomongin Neymar, dia kayaknya ngasih ilmu ke anaknya Robinho Junior tuh di Sao Paulo, ya kan? Ngeri. Mainnya udah mirip-mirip Neymar zaman muda. Di Sao Paulo juga Robinho Junior tuh mainnya beberapa klip yang aku lihat sih, videonya juga wah ini anak bakal jadi bakat sih. Tapi biasanya pemain Brazil kalau udah nambah usia tergantung partinya seberapa hard ya. Lifestyle ya memang ya. Party pemain hard Brazil. ya. Cuman kan karena biasanya itu mereka kan dari kampung gitu kan, miskin. Habis itu dapat highlight, dapat fame, dapat duit, Terlena. pegang duit nih dia akan melakukan yang selama ini dia nggak bisa lakukan. seperti yang dilakukan Vinicius Junior mengoperasi dagu, teman-teman. Tahu kan? Ada kejadian lucu ya. Ini nggak tahu rumor apa beneran. Jadi pas saat Vini itu dia belanja di salah satu perusahaan perbelanjaan, dia mau bayar ke Declan men. Ke Declan gara-gara apa? Bayar itu kan kalau pakai mobile banking ada verifikasi wajah ya. Belum diupdate di Facebook. Itu aku lucu banget sih. Aku melihat akhirnya tapi tetap dibayar temen yang bayar. Cuman kan menurutku kalau dia belanja kan pasti rame-rame gitu ya. Terus Declan gara-gara belum update Face ID. Sama Ya lupa dagunya udah kayak Deddy Kobuser ya. Iya, cuma kurang ada belahannya aja. Iya, operasi dagu. Apalagi ya, Saka juga potong rambut. Katanya mirip sama Kante mukanya. Oh, berarti digondol. Iya, digondol. Sama si ini Virgil van Dijk dia udah bersih sekarang, udah nggak ada nih. Gotinya udah nggak ada dia. Iya. Kalau kamu sih Sam, di sosmedmu apa? Yang Kalau dia berputar-putar. yang terakhir statementnya mantannya Yamal tuh, yang dia ngaku kalau dia pacaran sama Yamal cuman buat naikin albumnya doang. Oh, yang di Argentina ya, pacarnya Argentina itu ya. Oh. Yang sebelumnya. Terus dia ngomong kita nggak ngapa-ngapain kok. Nggak ngapa-ngapain. Allah, masa sampai Yamal cedera selangkangan? Cedera loh, serius. Ya, kita nggak ngapa-ngapain Masa nggak kok. ngapa-ngapain? Gara-gara ada berita Yamal cedera selangkangan itu akhirnya banyak fans Barcelona yang akhirnya nggak setuju kayak. Masa Yamal jangan dirusak dong. nggak ada undangan yang saya capek nih tolong atau ambilin sesuatu dong di bawah ke kamar. Masa nggak ada undangan gitu ya Mal? Makanya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Yamal sudah dengan wanita yang tepat lah harusnya ya, Ines Garcia nih. Ya. Ini nih sama ini yang lagi keluar di highlightku tuh ini si sosmedku. Kenny Tete tau nggak? Tahu. Pemainnya Fulham. Dia lagi lagi napak tilas pulang ke Jakarta nemenin ibunya. Ibunya bener-bener orang Indonesia. Ya, Jadi betul. dia itu keluarganya dari Sumatera. Lalu ibunya lahir di Amsterdam. Nah si Kenny Tete ini dia besar di Amsterdam, lalu juga di Akademi Ajax.
pindah ke Olympic Lyon. Singkat cerita sekarang dia main di Fulham. Nah tapi kan masalahnya bek kanannya timnasnya udah banyak ya. Iya, iya, Guys, iya, iya. ada Kevin Dick, ada Ya, siapa tapi lagi? sebenarnya masih bisa aja sih. Bisa ya. Mas Menurutmu Gilchrist dipanggil juga nggak? kanan kan? Enggak, tengah Mace itu ya? tengah. CB ya dia ya. Tapi masuk di Fulham IPL, wih gawat sih. Itu dulu pernah masuk tim FPL ku tuh, TT itu. Oh ya? Aku pakai tuh di back. Gacor memang bagus dia. Karena ya sempat ada beberapa minggu tuh dia asis lumayan banyak, terus sering, Iya, sering dimainkan dan clean sheet, jadi poinnya gede. Usia berapa ya kan itu ya? Masih 21 Enggak, udah lama kok. Udah tua. Oh iya, 29 kali. Oh 30. 30. Ya itu mungkin yang nggak dimasukin rencana naturalisasi karena udah tua itu. Iya. Oh. Clarence 95 kan ITT 9 Oktober. Iya. Ini mulai bermunculan ya pemain-pemain yang kalau dulu ya eranya tuh kayak ingat nggak zamannya siapa kipernya yang di Inter Milan tuh yang bapaknya orang Lombok. Emil Aldiero, bapaknya apa yang ngomong ngapain dia panggil timnas nggak usah. Iya viral Ya kan? itu. Sampai viral gitu kan. Itu yang Sampai. dia lagi ngobrol sama ponaannya kan sebenarnya. Iya, nah sekarang udah beda tuh. Sekarang trennya itu kayak mereka Semua tuh ngaku. pengen menunjukkan diri bener Betul. ngaku supaya Indonesia ngelirik. Mungkin karena proyeksinya juga timnas bakal masuk ke Piala Dunia juga satu. Yang kedua spotlight man yang bakal ditangkep Iya. pemain-pemain ini kalau Iya, betul. masuk ke timnas kan kayak gimana Cuman tuh. sekarang sangat-sangat semua dicintai. pemain belakang-belakang kan, Pascal Stroy, Iya sih. terus ini kan ITT. Cuman yang lagi ini ya, karena kan Aston Villa nih, ngomong Aston Villa mau ke Oh iya tuh Indonesia kan kemarin Iya. karena itu udah nyampe. Nah itu ada satu teammates-nya tuh namanya Ian Madsen tuh. Ian Madsen. Ian Madsen tuh sayap, Back ya? Oh, pemain sayap. Oke. Itu bisa eligible tuh untuk dinaturalisasi sebenarnya. Cuman kemarin tuh sempat dipanggil timnasnya Belanda buat Euro tapi nggak lolos tim akhir. Nah, saatnya untuk bergabung ke Indonesia lah ya. Untuk dia membuktikan bahwa aku mampu kok kalau masuk timnas Indonesia. Apalagi lawannya yang katanya Indonesia All Star. Nggak kelihatan All Nggak Star. ada star-starnya ya. Itu loh. Coba kita lihat nih. Cuman All Indonesia ya. All Indonesia aja. Dan itu bukan Indonesia All Star, Liga Indonesia All Star. Bener, bukan pemain timnas, bukan apa namanya nationality-nya nggak harus Indonesia. Gitu tuh kalau sesama pemain bola tuh kayak begitu ngelihat squadnya tuh apa nggak kayak kok gini gitu gak sih ya? Ya nggak apa-apa, yang penting pemanasan kan dia gitu aja sih. Betul, jadinya nggak teruji. Coba kita lihat untuk skuadnya yang udah terpanggil. Kartika Aji kipernya Indonesia All Star. nggak punya cadangan ya dia ya. Iya, satu doang ya, cuma Nah, terus Kurniawan kiperbacknya Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu Hasim nih Kipu ini loh. masih main ya. Masih terus Hasim Kipu ini. Paling ya Oliver Liming, Brandon Schuneman. Ini pelatihnya siapa guys? Yang di Nah ini, Nah ini biasa kan bapak-bapak nanya, Kita bapak sebut muda searching. menjelaskan, anak muda yang mencari data. Saya gitu kan urutannya. Aku nanya. kalau nggak salah Kurniawan Dwi Yulianto kalau nggak salah. Oh. Iya benar ya, Kurniawan Dwi Yulianto. Oke. Pelatih kepala. Pelatih cuman gimmick doang kan. Kenapa kok bisa Ini gini? kan cuman buat All Star satu Oh, match iya. doang kan. Ricky Nelson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko pelatih kiper. Ya. Hendro Kartiko masih bisa tuh harusnya. Waduh, masih. Masih Kan bisa. Alsar masuk juga dia. Ya, itu lebih All Star kayaknya. kalau Iya. ada yang main. Itu. Ezra Walian ya, setelah nggak dipanggil timnas dia dipanggil di sini. Ya ini karena relasi aja Pak Sem. Jadi ya Makanya udahlah. dia, Si Valente sama-sama Persik Kediri itu. Arkan Kakak, Hoki Caraka nih dua orang nih mukanya mirip-mirip ya. Aku kadang-kadang susah bedain mana yang Kakak, mana yang Hoki Caraka. Kemarin juga ada apa ya di video itu Kakak apa yang Hoki Caraka ya main di Tarkam gitu loh. Dia main apa? Hoki ya? Hoki Oke, Caraka. main. Main di Tarkam. Main Lumayan ada gede juga Terence dapetnya. Puhiri itu. Nah, itu apakah masih sekencang dulu? Reno Salampesi anaknya Ricardo ya. Betul. Reno Salampesi anaknya Ricardo Salampesi Ada Rame main di Rumati Persipura. sama Jam Kelly Royer. Oke. Royer nih cuman jadi bintang iklan Aduh jujur mineral gak tahu doang. lagi aku. Jen Kelly Stroyer nih yang mana? Masa gitu? Iya Yang itu U23 ikut di timnya U23-nya Sintayong. Yang Piala Asia Timur ya, itu Stroyer? loh. Orang Ya, Timur. iya, Namanya. orang Timur. Stroyer kan. Yang Iya, di iya. Piala Asia Oh iya, yang masuk iklannya Le Mineral. Le Mineral. Dimainin. Oh itu. Timnas dia, Oke, timnas. oke. Yang pas Piala Asia itu loh. Iya. Itu dia. Kita melihat apakah fans sepak bola Indonesia yakin Nah, mau nonton apa enggak tuh lawan Aston Villa?
Paling Besok, mereka kan besok. cuma cari kan siapa aja sih dari Aston Villa, karena banyak yang pemain timnas kan yang nggak main pasti, Iya. kayak Emi Martinez pasti belum main, pasti libur. Betul. Konsa pasti masih libur. Siapa lagi tuh yang timnas, McGinn pasti libur. Oli Watkins, yang dipanggil timnas tuh pasti libur semua tuh. Bahkan Aston Villa aja star-starnya nggak ada juga. Ya nih. Lucas Digne, ya yang main-main itu pasti libur. Paling yang masih ada Tyrone Mings tuh kaptennya. Ya. Itu di Inggris nggak dipanggil kan kemarin Tyrone Mings, terus Emiliano Buendia, Argentina kan nggak manggil dia juga. Tammy Abraham, Ya, striker ya. Garnacho Garnacho yang yang nggak ditunggu. panggil. Padahal Apalagi diharapkan dia ke sini ya, ternyata. Oh, Garnacho ke sini. Oh, Udah di Jakarta. Ya pokoknya nggak kepanggil timnas lah. Soalnya kalau yang timnas masih ada Pau Torres, itu kan kepanggil kan Spanyol. Iya, iya, iya. Pasti nggak lagi datang pasti. istirahat juga ya pasti ya. mainnya di mana nih guys kalau boleh tahu? Mainnya Di GBK. akan di GBK, betul. GBK. Oh, di Sabtu, GBK. besok 1 Agustus jam 19.30. Oh. Silakan. Kalau paling- sih pilih Persebaya, nonton Persebaya. Iya lah, Metikes apa gitu-gitulah pemain. Iya, iya, iya. Aston Villa lah. Per hari ini kita syuting Jumat, nanti sore ada kita nonton pertandingan Indonesia lawan Timnas. Timor Leste. Yoi, nanti jam 5 sore ya silakan buat ditonton. Tapi sebelum itu Yes. kita akan membahas tentang ada media Vietnam Kenapa itu? yang kayaknya si media Vietnam ini cukup ada iri dan dengki sama pemain-pemain timnas Indonesia. Wow. Karena ketika mereka menyajikan, ini dia mungkin yang akan prediksinya Indonesia lawan Vietnam. Nah, si Indonesianya itu dikasih bendera-bendera nationality sebelum dinaturalisasi. Maksudnya apa? Coba nih, dilihat ini. Bentuknya seperti ini. Nah, Nah, dikasih Belanda-Belanda ya. betul. Sorry, ini berarti bukan prediksi untuk yang akan melawan Vietnam ya. Ini Ini adalah hasilnya yang kemarin hasilnya yang kemarin. Jadi ada media Vietnam bernama The Tao 24/7 itu agak sedikit salty sama pemain timnas kita. Coy. Media Vietnam, kamu kurang update itu. Masa yang nomor 13 namanya BP Nugraha itu terkenal dengan nama Beckham itu. Iya. ya. Dia pokoknya dia ngambil yang pakai nama belakang. Betul. Beckham Putra Nugraha. Iya. Oh, maksudnya apa ya? Ya mungkin Ya supaya ngasih tahu aja, oh ini naturalisasi. iya dia bukan Bukan asli Indonesia, asli mungkin kayak gitu yang pengen Indonesia. ditonjolkan sama mereka. Bule ireng. Bule ireng. Londo Kurang. Londo ireng. Londo ireng. Wah. Tapi ya semoga aja fans sepak bola Indonesia nggak terlalu terpancing ya. Ya ini namanya taunting-taunting lah. Ya, Karena ya. pasti Vietnam menganggap Indonesia ini adalah lawan satu-satunya yang sangat-sangat berat di grupnya kan. Ya. Betul. Oke. Targetnya juara kok kita AFF. Ya insya Allah semoga lah terrealisasi dengan benar Iyalah harus rencana juara dari lah. Bos Jus Herman. Meskipun ini belum tim A ya. Belum. Betul, yang ini belum tim A. Ya pasti menang karena kita udah punya striker yang katanya jadi halannya Indonesia kan. Oh iya. Yang ternyata udah gacor Kemarin. sejak SMA coy. Gila. Dia SMA-nya di Northwood, itu di New York, terus masuk ke Georgetown, mencetak golnya banyak, dan katanya dia tuh nge-DM duluan. Ya, dia seneng nawarin nge-DM. diri, betul. Dia tuh menawarkan diri untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Halo, aku adalah Ke pemain. DM kemana nih? DM ke timnas apa DM ke Erick Thohir ya? Aku agak lupa. Nggak tahu timnas Iya, kayaknya. iya, iya, iya. Dia DM ke Dia timnas. bilang dia main di US apa gitu. Dan dia kan ikut kesannya jalur draft kan. Dia bilang kalau dia sudah mengumpulkan 70 gol di kompetisi Iya. biasa aja. Iya, dan ternyata dia pick ke 10 loh dia di MLS draft itu. Jadi emang Tapi belum dapat gacor. kontrak. Belum dikontrak ya? Belum dapat sama kontrak. Orlando Rapids ya? Baru di draft aja. Dan adiknya tuh di timnas Hong Kong. Adiknya Becker. Adiknya tuh di timnas Hong Kong, masih umur berapa, 16. Oke. Ya karena kan ya emang tampak China ya, Iya, mukanya ya China Chinese sekali. sekali, Apalagi Pak. kalau ngeliat pas dia lagi naturalisasi kan, sumpah WNI kan ngeliat mak engkongnya itu ya, itu Ya, sangat itu- Chinese ya. Biasanya gimana sih? Ya papa mamanya sekolah di Amerika gitu ya? Apa Ya pokoknya dia di yang orang Amerika dua-duanya orang Chinese ya? Orang Dia Australia. Dia tuh Australia. keturunan Australia, Australia. Chinese. Cuma Oh. mainnya dia di Amerika. mainnya sekolah di Amerika. Kita lihat oke, ya. oke. Ini adalah penampilannya si Mitchell Baker, rekornya selama di Amerika. Kita lihat jumlah golnya. 56 gol, 19 assist, 73 gol, 11 assist. Ya kalau SMA mungkin ya kayak teman-temannya belum setinggi dia. Ya. Dia menguasai banget loh, dia gede banget 197 coy. Terus waktu dia maba mungkin jarang main kan. Biasanya kan kalau di college itu freshman itu susah dapat tempat karena senioritasnya cukup tinggi kan. Kan Itu dia. begitu dia sophomore baru dia bisa dapat tempat. Ngerti kan maksudnya tadi? Tahu. Sophomore kan tahun kedua. Tahun kan? kedua terus
freshman tahun pertama. Nah, terus tahun ketiga Tahun ketiga itu dia senior. salah junior. Baru junior gitu ya? Kan 4 tahun deh. Oh, junior tahun ketiga. Keempat baru senior. Masih banget nih Sam nih, info banget. Oh gitu Sam. Dia pure emang olahraganya bola nggak kira-kira nih ya? Apa kalau di Australia kan juga bola tangan tuh Pak yang nabrak-nabrak kan? Rugby. Nah, itu kan juga lumayan itu kan. Ya, tapi kayaknya Tapi dia emang pure pemain bola ya. bola sih. Kalau ngeliat kakinya ya. Iya betul. Kalau disandingkan dengan Haaland ya memang iya betul. Ini emang duel-duel udaranya juga. Aku sempat stalking itu di Instagramnya dia, di postingan-postingan di bawah memang wah dia duel-duel udaranya juga oke ya. Iya, betul. Dan lebih tinggi dari Haaland loh dia. Iya Ya, iya. Haaland 195, 196 kalau nggak salah. Ini Cuman yang 197. kelihatan banget itu ya, belang kakinya ya. Iya. Dan kelihatan dari gestur mimik setelah mencetak gol ada Haalandnya ada. Ada Haalandnya dikit ini dia. Dia selebrasinya juga gini kalau nggak salah kayak Mbappe kemarin yang Ya tunjuk eranya belakang. dia dulu, eranya dia pasti idolanya Mbappe terus Ya nggak mungkin ngerti yang kuno-kuno lah. Ya, baru-baru gokil. Kita doakan semoga Mitchell Baker bisa mencetak banyak gol. Aku sih berharap nanti di pertandingan lawan Timor Leste tetap jadi starter ya harapannya. Walaupun ada yang bilang John Hartman akan merotasi. Ganti ya. dicoba ya. Yoi, kita lihat dulu untuk posisi Indonesia ada di mana. Pastinya ada di posisi ketiga kalau nggak salah di grup A. Ya, karena baru 1 kali main ya. Betul. Singapura 2 kali menang meskipun kurang meyakinkan ya. Oke. Vietnam yang pesta gol lawan Timor Leste. Nah, ini harusnya waktunya Indonesia nih. Kalau mau turun dengan kekuatan terbaik ya. Tebakan kita kemarin aku nebak 7-1, Sam nebak 9-0, Aku 8-0. Aldo 8-0. Kita lihat sebentar lagi sore ini. Jam 5 sore ini guys. Oke. Malaysia masih menjadi ini ya pemimpin di grupnya ya. Malaysia memang bener ya muka-mukanya yang kayak Sam bilang kemarin dia orang-orang apa namanya? Spanyol ya. Ada yang Ya, lolos, yang ada kan lolos akhirnya lagi ada dia. yang lolos memang, ada yang lolos ya. tapi ya nggak tahu nanti gimana. Ada klaim lagi mungkin siapa tahu. Iya. Emang suka ngeklaim ya memang ya. Misalkan kalau memang yang sekarang itu adalah mereka-mereka yang main di liganya Malaysia. Jadi ya ikut aturan kamu kalau udah stay di situ berapa tahun kan kamu bisa dinaturalisasi kayak zaman Christian Gonzalez. Oh iya Itu kan pakai sistem itu kan. Cuman yang mereka-mereka yang instan yang mau niru-niru Indonesia itu semua ternyata fraud kan kemarin. Gimana nih Malaysia nih ya. Memang Malaysia semua. Wes, kita lanjut lagi untuk lihat jadwal laga timnas. Kita reminder lagi nih buat teman-teman, nanti banget ini adalah pertandingan yang paling sore, jam 5 sore. Betul. Lawan Timor Leste, nanti ada big match-nya di 3 Agustus, jam 8:30 dan juga terakhir lawan Singapura. Ini aku yang mau bahas nih bukan dari segi ini ya, pertandingan yang bakal nanti dilakukan karena kan timnas sudah berada di sana 2 hari kemarin ya, sudah ada di Thailand. Yang aku pengen bahas tuh gini loh, ada aja media-media tuh yang mempertanyakan kenapa sih Pak Erick Thohir kok timnas berangkatnya nggak pakai seperti apa sih? Private jet ya. Hal-hal kayak gitu. Nggak penting lah ya. Iyalah kayak apa ya, udah berangkat sudah dicarikan. Di eranya Pak Erick Thohir itu memang yang kita dapatkan sekarang timnas dengan prestasi kayak gini nih ya harusnya patut diapresiasi lah gitu loh. Gak perlu lagi ya mungkin karena media ya dia butuh. Iya, dia butuh sensasi aja sih karena yang dulu kan dinaikin private jet. Sekarang kok enggak gitu aja. Banding-bandingin terus ya guys ya. Ya. Bersyukur sekarang timnas isinya udah pemain-pemain yang jago-jago. Kita fans itu ngikutin yang ada di atas lapangannya aja. Iya. Itu loh, jangan ngurus. Ya itu kurang kreatif cari clickbait sih itu. Tiru dong salah umpan. Yoi. Lanjut lagi, kita lihat prediksinya untuk timnas Indonesia ketika nanti akan melawan Timor Leste. Ini dia. Ini kalau diganti semua ya, Benar, kecuali ini. Rizky Ridho ya. Kecuali Rizky Ridho. Tapi emang John Hartman ngomongnya bakal rotasi. Kayaknya iya deh pas waktu setelah pertandingan enggak setelah habis latihan ya. Di Thailand dia ngomongnya press conference memang bakal ada beberapa pemain yang dirotasi. Ini di awal dia sempat preskon juga sebelum pertandingannya ya ketika melawan Kamboja ya? Dia bilang ingin memberikan banyak kesempatan kepada pemain-pemain yang lainnya juga gitu supaya bisa merasakan atmosfernya ketika bertanding. Jadi mungkin itu yang akan diterjemahkan sama John Hartman di kedua ini karena nanti nextnya akan lawan berat Vietnam. Ya. Oke, itu aku lihat di depan ada Jens Raven ya. Oke ya, my eyes on you ya Jens Raven. kamu tak pantau kamu ya. Harus bisa lah lawannya Timor Leste. Iyalah. 2 gol lah.
Dek, play simple, Dek. Ya. Harus bisa ngegolin lah. Iya. Kemarin kan cewekmu ngegolin tuh di timnas cewek tuh. Masa kamu enggak? Iya. Power couple ya. Ada Egy Maulana, ada Rizky Eka di depan. Egy Maulana juga kemarin walaupun masuk di babak kedua dia pemain masuk di pengganti, aku seingatku ya mainnya juga taktis juga. Maksudnya bener-bener John Hetmer nih mempush semua pemain-pemain yang di bawah itu berada di top level. Iya. Dan Gimana pun caranya. harus main sesuai zona-zonanya dia ya. Main Iya. di segitiga harus sesuai terus. Gitu. Harus selalu ada. Jadi kita bakal ngelihat lagi nih kalau emang nanti sore Egy Maulana sebagai starter ya kita bakal ngelihat permainan tiki takanya dia. Dia sama siapa ya? Volpas mungkin sama Jens Reven. Ya kali sama Rehan Hanan nanti di kanan. Oh iya sih. Ya nanti kita lihat juga debutnya tim Gepens ya. Yoi, belum Oh main iya ya. ya. Aduh ini juga Sudah berapa familiar lama juga. dia dinaturalisasi tapi belum pernah main. Bener, dia udah gabung ke Bali United bahkan sekarang. Ya dari FC Emmen. Emen dari Emen, betul. Di belakang Rizky Ridho sepertinya tidak tergantikan ya. Kalau nggak ada Rizky Ridho mungkin nggak akan tenang mungkin. Siapa ya? John Hartman. Pilihannya kalau Rizky Ridho ini yang dibawa. Harper kan juga nggak dilepaskan ternyata Iya. kan. Iya. Ya, Ada dia siapa masih presisen di Fortuna Sittard ya. Betul, jadi yang kepanggil tapi ternyata nggak main itu ada Hapner, Ragnar sama Marcelino. Iya. Ragnar masih cedera kayaknya, masih pemulihan katanya. Dia nonton kan di tribun gitu. Oh. Datang nonton aja. Oke. Ada Wahyu. Kita lihat apakah ada nanti Katari. sore John Hartman melakukan simulasi pertandingan sebagai pelatih juga dari jauh atau memantau langsung di pinggir lapangan, kita lihat tuh. Kayaknya sambil ngopi juga nggak apa-apa kalau Timor Leste. Timor Leste ya. Cuma kalau skuadnya gede gitu tadi kayaknya skor kita terlalu percaya diri kayaknya. jangan John Hartman, jangan. Kalau timnya Habis kayak ini gitu posting tadi harus prediksinya. revisi kayaknya. Iya, kolega-kolega maksud kami itu skor segitu kalau yang main kemarin. Yang main Tidak kemarin. Kalau yang Kayaknya main kayak tadi. Harus revisi kayaknya. Iya. Kita mau revisi nggak nih? Cuma revisi aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata ya 50-50 Yang main tim B ya. Iya, kalau yang main tim B atau ya nanti Nggak usah lah, nggak usah biarin aja lah. biarin ya. Coba kalau kamu sendiri gimana prediksi skornya nih? Kalau kamu lebih percaya yang main tim utama atau bener-bener semuanya tim B gitu kan? Ya karena kita mau revisi nanti uploadnya sudah selesai pertandingannya. Nah, takutnya itu. Iya. Tapi babak pertama nanti ada 2-0 nanti. Ada Timnas ya? ada 2-0 masuk. 2-0 ya. Oke, kita akan lihat kalau kamu prediksi skornya gimana. Coba langsung tulis aja di kolom komentar ya. Semoga sukses buat timnas Indonesia. Amin. Amin. Kita akan beralih ke tim yang sekarang jersinya lagi dipakai sama Sam. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya barusan aja menang 1-0 melawan PSMS Medan. Ya, walaupun tertatih-tatih tapi Iya. akhirnya bisa menang melawan PSMS Medan. Ugly win ya. Ya. Sekarang masih belum ada yang bikin ini ya PD kayak juara. Nggak ada sih. Agak berat sih sebenarnya jujurnya ya. Karena kemarin Terlalu banyak pemain barukah akhirnya jadi nggak juga polanya sih karena bola di tengah Visi. itu tetap hilang gitu loh. Visinya nggak ada. Visinya ke depan nggak kelihatan. Kemarin juga golnya juga dari tendangan pojok, si Ramalho itu memberikan umpan terus disundul sama si orang ini. Sama Yura Yunita. Iya. Yuran, Sama si orang Yuran. ini. Tapi emang pertandingan kemarin ini orang ngelit banget nih. Ini Ya, di bener-bener belakang memang dia yang mimpin sih. berteriak. Tapi ya itu akhirnya putus di tengah jalan, nggak nyampe ke Lini depan. tengahnya sih. Di tengah itu kayak nggak bisa ngalirin bola gitu loh, nggak bisa kontrol bolanya, gampang banget hilang. Iya. Ramadan Sananta. Aduh. Apalagi ya yang kemarin. Berarti PR-nya Persebaya itu masih ada di lini tengahnya yang bolong-bolong itu tadi ya? Iya, di tengah sih. Chemistry dari tengah ke depan itu loh. Jadi ini bola harus diapakan nih kalau udah dia didorong sampai ke depan, delivery ke depan, delivery ke depan ke tengah, sorry. Nah, dari tengah ke depan nih kita mau ngapain nih gitu loh. Itu nggak kelihatan. Ya mungkin ya memang Bernardo Tavares masih mencoba skema-skema karena ini kan Uji coba prakompetisi, ya. uji coba ya. Ya tapi dengan squad yang kemarin kita lihat melawan PSMS harusnya tuh mainnya nggak kayak gitu. Babak kedua begitu ada rotasi pemain, pergantian pemain, malah Persibaya yang keserang. Iya, malah hancur tuh. Malah Persibaya yang keserang. Salah ini berarti ya. Ya, kayaknya kehilangan Bruno Moreira berasa sih. Karena Bruno Moreira. Karena segimanapun dia yang masih bisa ngalirin bola juga. Harapannya tuh babak kedua Riviera dimasukkan. Ya Rivera yang bisa atur. Iya, kan. ternyata juga Riviera masih. Terlalu jauh ke depan sih kalau menurutku. Jadi dia nggak dapat. Gantiin Ramalho ya, Rivera ya. Ramalho masih iya ganti Ramalho Iya. kalau nggak salah. Ramalho ya.
Oke, itu dia Persebaya. Kita lihat untuk match stats-nya. Seperti apa statistiknya kemarin Persebaya lawan PSMS Medan. Possession-nya pas 50-50. Ya, tapi Total shot- shot-nya sama juga. Iya, shot on targetnya tuh lihat Kurang banget. Selain gol kan berarti cuma 1 kan. Benar. Sedangkan PSMS 5. Itu maksudnya kalau merah ke sana shot on targetnya lebih Enggak 5 berarti lebih banyak. semakin Yang ke sana banyak. semakin merah gitu ya. Yoi. Tuh lihat tuh. Bonek bonita, masa gitu shot on targetnya? Cuma Iya dua kan? Iya karena memang nggak ada peluang yang matang kayak gimana gitu loh. Wah, ini PR banget nih Persebaya untuk bisa. Tapi hitungannya juara grup ya? Belum ya? Belum karena Port Tergantung FC terakhir ya? seri sama Persija jadi Betul. kalau Port FC menang lawan Persebaya nanti Port FC yang juara grup. Akan agak sedikit berat ya. Nanti- Kalau misalnya nanti harus ketemu langsung sama. Kayaknya dari sisi yang sebelah Ono, Persib Bandung bisa jadi ya juara grup. Bisa jadi Persib Bandung juara grup ya. Kita lihat klasemennya. Yes, kita lihat klasemennya aja langsung. Persib Bandung udah siapa ada Malis sudah ngomong kata-kata hari ini apa ada Malis nggak ada kata-kata hari ini kata-kata hari tidak ada kita akan membawa Persib juara udah gitu aja dia bilang Piala Presiden. Ya, dia nggak mau 100.000 berarti. Kenapa? Kan dia 100.000. iya. Kata-kata hari ini dapat Dia cuma mau 50.000. Mau 50.000 apa 100.000 kasih kata-kata. Lah, dia nggak mau. 50 aja nggak apa-apa. Iya wis itu toh. Apa-apa cukup wes. Tapi emang skuadnya Persib Bandung mewah ya kawan-kawan itu nggak bisa dipungkiri sih kita emang harus realistis Persebaya Walaupun banyak yang dipanggil timnas, tapi tetap ini ya. Ya tetap sisanya tetap semewah itu. gacor. iya tetap semewah itu Persebaya yang perlu diapresiasi ya sekarang sudah mulai banyak ini yang aku lihat tuh Mas Azulananda sudah mulai memperbarui analisa-analisa apa ya alat-alat untuk para pemain itu bukan hanya yang nantinya bakal membantu pelatih saat mendeteksi pemain ini sedang berada di top level apa enggak. Jadi teknologinya ya, itu ya. bahasanya itu teknologinya sudah diperbarui yang biasanya di tim-tim Eropa itu sudah hal yang biasa. Nah, Persebaya punya itu. Gitu. Jadi ya mempermudah Bernardo Tavares untuk menentukan pemain ini 100% fit apa enggak ya gitu tuh. Tapi kan nggak cuma itu aja Harusnya, yang dibutuhkan. betul. Yang dibutuhkan juga permainannya di lapangan, kawan-kawan. Itu dia. Tapi kalau kalian melihat nanti pertandingan berikutnya, coba kita lihat di hari apa dan jam berapa besok harusnya. Besok Di jam yang sama dengan Aston Villa versus Indonesia All Star. Ini iyalah mending Ini kita dia. Persebaya lah. Jam setengah 8 malam Persebaya akan bertemu dengan Port FC. Tuh. ini benar-benar ujian sesungguhnya Persebaya melawan Port FC bukan cuma secara pertandingan tapi juga di situ semoga Asnawi main ya. Jadi Iya dong. Asnawi bisa membuktikan juga. Yo, ayo Yang dong. marah supporter masalahnya ya. Sama Asnawi. Udah kebayang ini. Gitu pemain bola kalau lagi kena head speed sama supporter bakal sampai akhir pertandingan dihuin nih. Iya. Gimana? Sama Bruno Morea main Oh di iya Port betul. FC. Bruno Moreira. Main di Port. Bruno Iya, Moreira. pindah Port FC ya. Bruno Moreira dia pulang kampung tapi tidak memakai jersey Persebaya. Dia sebagai Betul. lawan nanti bakal melawan Persebaya. Nanti kita lihat gimana respon dari supporter juga ya. Ya, ya, Tapi happy kan Persebaya dengan Bruno Moreira di musim lalu? ya. Tidak seperti musim sebelumnya. Musim terakhir puas memang ya. sudah Ya, mulai agak betul. menurun. Ya juga ternyata banyak faktor lah di tim internalnya juga akhirnya dia pindah ke Port FC ya. Tapi juga biasanya kalau pemain yang pindah lalu bertemu dengan klub sebelumnya itu sedikit ada pembuktian yang ingin ditunjukkan di betul. lapangan. Yoi, Kayaknya sih yoi. gitu. Ngomong sama pelatih, aku main lah. Pengen Tapi semoga bisa di stop sama itu ya Yura Yunita ya. Yuran ya. Iya, iya, Yuran iya. ya. Si Yuran Fernandes. Betul, Yura betul, Fernandes. betul. Itu dia untuk kita lihat apakah Persebaya bisa mengalahkan Port FC. Ini adalah tantangan sesungguhnya. Kalau misalnya Persebaya bisa, mungkin bisa jadi ada peluang untuk juara Piala Presiden. Itu yang kita harapkan. Ya, itu supaya doa dari kita finalnya semua. Ketemu Persib ya. Yoi, Ya. supaya finalnya bisa ketemu Persib. Doa dan dukungan Bandung. dari semua bonek bonita dan semua pendukung masyarakat Surabaya diperlukan karena kita Yes. tahu doa itu penting. Jadi semoga Persebaya bisa melaju dan terus melangkah ke babak selanjutnya. Harapannya nggak cuma nyampe final tapi mengangkat piala. Amin. Amin. Oke,
Kita doakan sukses selalu untuk Persebaya dan juga Timnas Indonesia. Buat Yes. kamu yang punya prediksi skor atau punya opini-opini seputar Persebaya, seputar Timnas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Thank you Sam, thank you Reddy. Thank you, guys. Terima kasih Untuk hari banyak. ini. Kita habis ini akan nonton untuk Timnas Indonesia melawan Timor Leste. Besok hari Selasa kita akan balik lagi pastinya untuk mengulas tentang penampilan Timnas dan Persebaya pastinya cuma di Salah Umpan. Ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.